Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arif Dwi Mulyono, sahabat otomotif. Yuk sama-sama kita belajar mengenai sistem pendinginan atau biasa disebut cooling system. Yang mana sistem pendinginan pembakaran antara campuran dan udara dan bahan bakar di dalam mesin yang menghasilkan energi dan dimanfaatkan jumlah panasnya oleh mesin adalah 25%. Sisanya oleh mesin itu sendiri kemudian hilang bersama gas buang. Sistem pendinginan ada dua cara. Yang pertama sistem pendinginan udara dan yang kedua sistem pendinginan air. Fungsi sistem pendinginan atau cooling system mengatur agar suhu panas mesin terjaga pada kisaran 80 derajat sampai dengan 90 derajat Celcius. Sistem pendinginan tadi ada dua, kita fokusnya adalah mesin pendingin air, di mana sirkulasi air pendingin ditunjukkan pada anak panah yang bersirkulasi di dalam mesin, kemudian menuju ke radiator dan kembali lagi ke mesin. Cooling system atau sistem pendinginan air terdiri dari berbagai bagian. Ya, di sini ada 6 bagian. Keuntungan sistem pendinginan air selain untuk mendinginkan, fungsi yang lainnya adalah untuk meredam suara pada mesin. Kemudian ada radiator. Ya, radiator di sini untuk membuang panas air yang telah bersirkulasi di dalam mesin ke udara luar melalui sirip-sirip. Air coolant yang bersirkulasi di dalam mesin, dia terpengaruh oleh panas mesin. Kemudian temperatur yang panas tersebut disalurkan ke radiator sehingga yang tadinya panas melalui sirip-sirip pada radiator menjadi dingin. Ada water pump, ya. Water pump di sini mensirkulasi atau memompa air pendingin mesin. Jadi sirkulasi pada air pendinginan pada mesin disirkulasikan oleh water pump, ya, dari radiator menuju ke mesin, ya. Biasanya pompa yang dipakai adalah jenis sentrifugal, ya. Dan pompa ini digerakkan dengan tenaga mesin, ya, dengan perantara fan belt. Kemudian ada termostat, ya. Termostat jenis valve otomatis yang beroperasi pada suhu air dingin dan biasanya terdapat pada silinder head water outlet. Pada waktu mesin dingin, termostat menutup aliran air pendingin dari radiator ke mesin sehingga memungkinkan pemanasan mesin lebih cepat, ya. Kemudian ada dua macam termostat, ya. Yang A dengan katup bypass dan yang B tanpa katup bypass, ya. Catatan, jika posisi termostat miring, maka posisi jegel harus ada di sebelah atas. Kenapa? Untuk menghindari terjebaknya udara di dalam sistem pendinginan. Ketika udara terjebak atau berada pada sistem pendinginan, maka suhu mesin cepat menjadi panas atau bisa dikatakan overheat. Termostat tanpa katup bypass. Nah, ini dia, ya. Ini ada temperatur rendah, mesin dingin, ada temperatur tinggi, mesin panas, ya. Salurannya seperti ini, ya. Ketika pada saat kondisi dingin, saluran air ke radiator ditutup oleh termostat sehingga air akan mengalir dari blok silinder ke pompa melalui saluran bypass. Namun pada saat mesin panas, dari blok silinder ke radiator, pompa menuju blok silinder. Dari blok silinder melalui saluran bypass ke pompa dan menuju blok silinder. Kemudian ada termostat dengan katup bypass, ya. Komponennya ada 4, ya. Kemudian cara kerjanya ada seperti sama kayak dengan yang tadi, termostat dengan tanpa katup bypass, ya. Temperatur dingin, saluran bypass yang ada pada termostat terbuka sehingga alirannya blok mesin, saluran bypass water pump menuju ke blok mesin. Kemudian cara kerja pada saat temperatur panas, ya.
saluran bypass yang ada pada termostat tertutup ya, sehingga alirannya blok mesin, radiator, water pump menuju ke blok mesin. Tidak ada air yang melewati saluran bypass sehingga pendinginan pada saat mesin panas lebih efektif. Kemudian ada cooling fluent ya, cooling fan ya. Maksud Bapak cooling fan mempunyai fungsinya adalah mensirkulasi atau mengalirkan udara melalui sirip-sirip yang ada pada radiator. Dengan cara apa mengalirkan udara? Ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan kipas, yang kedua dengan mobil tersebut jalan sendiri. Artinya ketika kendaraan tersebut bergerak maju, maka radiator pada sirip-sirip mendapat aliran udara ya. Kemudian untuk cooling fan ada dua macam, diputar menggunakan motor listrik, ada juga yang kedua diputar oleh mesin dengan perantara tali kipas atau fan bell ya. Di sini ada catatan, supaya kerja radiator lebih efektif, tambahkan LLC ya pada air radiator ya, long life coolant. Tutup radiator. Ya, di sini tutup radiator ada dua katup pada tutup radiator. Ada relief valve dan ada vacuum valve ya. Kalau relief valve atau katup tekan, dia untuk membuang air pendingin ya ke reservoir pada saat tekanan di dalam radiator naik, air pendingin menuju ke reservoir tank. Kemudian untuk vacuum valve ya, untuk vacuum valve ketika kondisi tekanan pada radiator turun, maka air pendingin yang ada di reservoir tank menuju kembali ke radiator. Nah, ini dia reservoir tank. Yang kita fokuskan adalah posisi volume pada air pendingin, apakah di low atau di full. Baiknya dia di antara full dan low, atau bisa di full ya, lihat garisnya. Ini fungsinya bisa kita pelajari ya, untuk menampung kelebihan air pada radiator. Ini fungsi pada reservoir tank. Kemudian ada fan, ada water pump dan alternator, dijalankan dengan fan bell ya. Sehingga kinerja fan, water pump dan alternator baik atau tidaknya kita bisa cek kondisi pada fan bell, baik itu secara visual maupun dengan menekan bagian fan bell. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan kita bisa berjumpa lagi di materi yang berikutnya. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.